Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan bedah buku, masih dengan buku yang sama, serial Membina Keluarga Islami. Sebelumnya sempat terhambat, kita belum melanjut lagi dari buku ketiga mungkin. Kita lanjutkan ke buku keempat. Buku keempat yaitu adalah tentang The Adolescent. Ini dia bentuknya. Ini tentang anakmu sudah remaja kalau judul bahasa Indonesia. Ini karangan Dr. Abdul Karim bin Muhammad Al Hasan Al Bakar atau Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Nah, ini penulis buku ini, beliau sangat terampil dalam menuliskan bukunya, dan beliau menuliskan bukunya mulai dari awal sampai akhir. Jadi secara menyeluruh, dari mulai pembentukan tujuan berkeluarga seperti apa hingga ini. Kita buku keempat sudah membahas tentang anakmu sudah remaja, atau kita sudah membahas tentang keremajaannya seorang anak gitu. Dari sudut orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk membina keluarga yang baik gitu, terlebih dengan anggota keluarga yang sudah remaja gitu kan. Nah, lalu kita juga mungkin bertanya-tanya mengapa masa remaja itu bisa dibilang seperti itu. Masa remaja itu kenapa harus dipisahkan atau harus diistimewakan gitu. Ternyata masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Itu udah semua orang tahu. Namun pada masa ini seseorang mulai mampu berpikir, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, mampu menilai mana yang baik dan buruk gitu. Namun walaupun demikian, remaja masih belum memiliki kemampuan mengendalikan keinginan hati dan perilaku yang cukup. Mereka juga belum begitu mengetahui cara beradaptasi dengan masyarakat gitu. Lalu oleh karena itu dibuatlah seri ini. Seri ini mengulas bagaimana mengerti mereka, bagaimana menghadapi masalah yang ada pada mereka, pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan gitu. Langsung aja kita bahas langsung dari mulai yang pertama, pendekatan kepada remaja, atau ini bisa dibilang bab pertama ya. Pendekatan kepada remaja. Apa yang membuat masa remaja ini tahap yang sulit? Yang pertama, kita perlu ketahui dulu apa aja hal-hal yang menyulitkan. Diantaranya, yang pertama, secara fisik, kelenjar pada tubuh remaja mensekresikan jumlah hormon yang banyak, atau memunculkan atau memproduksi hormon yang banyak, yang mana itu berpengaruh meningkatkan emosi, mudah kesal, juga mudah berubahnya mood. Lalu selain itu, sistem saraf pada remaja juga masih pada tahap perkembangan. Oleh karena itu menyebabkan tubuh yang memproses emosi lebih cepat berkembang. Nah, tubuh yang memproses emosi lebih cepat berkembang daripada bagian tubuh yang memproses pemikiran rasional gitu. Lalu selanjutnya menyebabkan remaja cenderung melakukan hal-hal yang terburu-buru dan ceroboh seperti itu. Dan mungkin bagi mereka tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap perubahan tubuh pada masa transisi ini. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua, kita harus abstain atau tidak banyak berkomentar tentang itu, dan tidak menyalahkan mereka juga terhadap perbuatannya, karena hal-hal tersebut terjadi bukan karena salah mereka gitu. Hal-hal tersebut terjadi secara fisik, secara alami gitu kan. Lalu kita harus menerima dan membantu serta mendukung mereka agar mereka dapat melewati tahap ini dengan baik. Lalu kebingungan remaja. Jujur ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah merasakan bagaimana masa remaja. Pada masa remaja ini adalah masa peralihan, masa-masa kebingungan, masa-masa kebimbangan untuk mencari jalan menuju hidup yang lebih baik menurut mereka gitu. Mereka mengharapkan orang tua dan orang dewasa lain memperlakukan mereka sebagai orang dewasa, sementara mereka dalam perilakunya masih belum lebih baik daripada anak-anak. Kayak gitu, karena kita masih peralihan gitu. Lalu remaja ini sangat identik dengan idealisme. Idealisme remaja ini ada menjadi satu bab tersendiri di buku ini. Remaja memiliki kepolosan dan kesucian yang besar. Mereka sudah mengenal bagaimana masalah kebersihan, adab yang baik, berkata jujur, kebenaran, hemat, manajemen yang bagus, dan perilaku-perilaku baik lainnya. Dan mereka akan menemukan hal-hal tersebut saat berinteraksi dalam kehidupan nyata mereka. Oleh karena itu, mudah bagi seorang remaja untuk menjadi seseorang yang idealis karena mereka belum mengenal situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Mereka pikir
mudah untuk melakukan sesuatu kebaikan dan apapun yang mereka bayangkan, tapi karena mereka belum tahu situasinya. Lalu seringkali masalah juga terjadi karena idealisme remaja yang sangat tinggi. Alasannya adalah karena mereka kesulitan untuk mengamati jarak yang memisahkan teori dan praktiknya. Tuh. Lalu idealisme dari para remaja tidak hanya membuat mereka mengkritik secara kekanak-kanakan dan mungkin cukup tajam, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama dari rasa takut, kecemasan yang mereka rasakan. Dan karena idealisme mereka tersebut, remaja seringkali terlalu keras terhadap dirinya sendiri atas apa yang mereka lakukan. Karena itu kita nggak jarang melihat remaja-remaja yang sampai menyakiti diri sendiri atau depresi, kita bilang bahasanya kayak gitu. Karena itu yang terjadi pada tubuh mereka. Lalu selanjutnya, hubungan orang tua dengan anak remaja ini sudah masuk ke bab selanjutnya. Hubungan yang sulit betul sekali, tidak bisa kita pungkirin ya, ibu bapak. Hubungan sebagai orang tua dengan remaja bukanlah hal yang mudah. Dan bahkan bagi seorang guru, dokter, pekerja sosial, ataupun orang-orang lainnya pun mengalami kesulitan untuk mempertahankan hubungan optimal dengan anak remajanya. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita harus sesekali mendengar apa yang kita tidak harapkan. Apa yang tidak kita harapkan untuk mendengar dari mereka. Dan juga mendengarkan penolakan dari hal-hal yang kita terima begitu saja. Lalu, cara menangkal kemarahan remaja yang meningkat. Faktanya, tentang remaja yang kita semua tahu adalah remaja ini sangat cepat naik pitam setiap saat, walau hanya dengan provokasi yang terlihat kecil. Ya, mungkin ibu bapak juga yang punya anak remaja sangat merasakan bagaimana cepatnya anak ibu bapak untuk emosi. Dan fakta lainnya juga, kita tidak semua yang terjadi pada mereka dapat mereka kendalikan. Namun kemudian orang dewasa lah yang harus memahami mereka yang sedang beradaptasi dengan perkembangan mereka. Lalu selanjutnya, orang tua dapat melakukan berbagai hal untuk menurunkan emosi anak-anak mereka. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah biarkan mereka, baik putra maupun putri, biarkanlah mereka mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka. Biarkan mereka menjelaskan tentang penolakan atau kritik, apapun yang mereka miliki. Tentunya dengan cara yang baik ya. Lalu yang kedua, remaja adalah peniru yang baik. Remaja biasanya belajar kebiasaan menaikkan suara dan berbicara dengan kasar dari apa yang terjadi di rumahnya, apa yang terjadi dari lingkungan sekitarnya. Jika seorang ibu pemarah atau jika bapaknya mulai marah, anak-anaknya akan meniru perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sebagai orang tua saat berada di rumah. Karena anak-anak kita dapat meniru perilaku buruk kita dengan sangat mudah. Lalu satu masalah yang paling umum terjadi tetapi tetap serius adalah mengganggu anak dengan terlalu banyak komentar. Sementara saat mereka melakukan sesuatu positif, kita tidak menyadarinya atau tidak memberikan pujian untuknya. Remaja berhak untuk merasa kesal dan atas ketidakseimbangan yang mereka alami. Dan jika hal tersebut sering terjadi dan terpendam dalam diri para remaja, kemarahan mereka akan keluar dalam sikap jengkel, selalu membantah, bersikap buruk, bahkan kepada orang tuanya. Hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya adalah dengan menghindarinya, membiarkan kebanyakan dari kesalahan tidak sengaja mereka, memberikan sesedikit mungkin komentar negatif kepada mereka, dan memuji mereka kapanpun mereka pantas mendapatkannya. Walaupun mungkin kadang merasa berat gitu ya, tapi ini mungkin anak sendiri, kita perlu memujinya agar menaikkan rasa percaya diri mereka, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih baik gitu. Lalu selanjutnya ada mengarahkan para remaja. Ada sesuatu hal yang lebih penting daripada nasihat, kata Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Kita sering mendapati seorang remaja yang mengeluhkan seberapa banyak nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Terlalu banyak nasihat ini menjadikan remaja merasa bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang benar sama sekali, merasa tidak baik, merasa terlalu sulit dimengerti, atau bahkan dengan terlalu memberi banyak nasihat kepada remaja akan membuat mereka merasa bahwa mereka hanya seorang yang tukang onar dan keras kepala kayak gitu. Sebenarnya tidak ada salahnya sebagai orang tua untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebanyakan dari
remaja memiliki sifat yang hipersensitif atau yang sangat sensitif terhadap kritikan-kritikan maupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Intinya di sini kita harus cukup bijaksana untuk memutuskan kapan harus berhenti, kapan arahan atau nasihat kita sudah tidak lagi produktif dan konstruktif lagi, sudah tidak membangun lagi kepada remajanya. Di sanalah kita harus berhenti. Tuh. Lalu selanjutnya dukungan. Menurut Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, nih dukungan adalah makanan jiwa. Jadi kita sebagai manusia memiliki kelemahan ini, termasuk saat kita masih remaja gitu. Terlebih yaitu membutuhkan dukungan, penghormatan dan penghargaan dari orang lain. Kita membutuhkan dukungan dan pujian dari orang lain karena kita tidak yakin seberapa baik hal yang sudah kita lakukan, seberapa cemerlang kesuksesan yang kita raih, dan juga seberapa baik kita di mata orang-orang gitu. Untuk semua itu, hal pokok dari interaksi efisien dengan anak remaja kita adalah mendukung mereka, memuji prestasi mereka, dan menunjukkan ketertarikan yang nyata dalam setiap prestasi yang mereka berikan. Seperti contohnya, nih ada beberapa orang ragu untuk mendukung dan memuji karena ditakutkan anak mereka akan merasa puas dan tidak lagi bekerja keras hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Kayak gitu. Segelintir orang tua juga merasa takut jika mereka mendukung atau memuji anak remaja. Mereka ditakutkan akan membuat mereka menjadi sombong dan angkuh. Penulis di sini mengatakan bahwa bukan hal yang salah untuk mempercayai hal-hal tersebut. Namun di sini penulis juga memberikan catatan dan saran dengan memberikan dukungan dan pujian secara wajar gitu. Sebenarnya kita itu hanya perlu mendukung dan memuji karena prestasi, bukan karena bawaan lahirnya. Ini yang menjadi hal yang penting yang perlu digarisbawahi. Yang kita dukung, yang kita puji itu sebuah prestasi, bukan kemampuan dari lahirnya. Yang kita dukung tuh kalau misalnya anak kita melakukan sesuatu dan baik gitu, seperti nilainya bagus, itu kita dukung, itu kita puji. Tapi kalau misalnya dari bawaan lahir kayak mungkin wajahnya kayak gitu, pujilah secukupnya, hanya untuk rasa percaya dirinya, tidak harus dilebih-lebihkan gitu. Karena jika kita memuji si kemampuan atau si bawaan lahir ini, itu dapat menyambungkan mereka dengan sombong atau angkuh gitu. Setiap bentuk prestasi layak mendapatkan pujian dan dukungan, bahkan saat capaian itu kurang dari yang kita harapkan gitu. Karena kita nggak tahu apa yang telah mereka lewati gitu, sebagaimana sesulit apa gitu mereka melewati itu. Karena setiap remaja memiliki kemampuannya masing-masing, betul? Dan kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak kita dengan anak lainnya. Yang bisa kita lakukan adalah meyakinkan diri bahwa prestasi yang ia lakukan adalah hasil dari apa yang ia upayakan sekuat tenaga. Oleh karena itu mereka layak mendapatkan prestasi gitu. Saat kita mendukung dan memuji, kita juga harus terdengar tulus tanpa kata jika. Itu juga garis bawahi. Kalau kita mau memuji, kalau kita mau mendukung, hindari penggunaan kata jika. Kenapa? Karena dukungan dan pujian dengan menggunakan kata jika tidak akan berhasil dan bahkan akan menjatuhkan semangat anak remaja kita. Bahkan bisa dibilang akan menghancurkan rasa percaya dirinya lah. Kayak misalnya contoh nih, apa yang kamu lakukan itu hebat gitu. Tetapi jika kamu mendengar nasihat ayah, kamu akan mengerjakannya lebih hebat lagi. Ada jikanya di sana. Atau kamu bagus banget nih udah ngelakuin ini gitu. Tapi sebenarnya tantangan yang sebenarnya itu bakalan datang lagi nanti gitu. Jadi saat itulah kamu baru pantas menerima ucapan selamat. Nah itu bukanlah pujian yang bagus, bahkan bukan termasuk pujian yang tulus di situ. Karena kita memuji, tapi kita mengharapkan yang lebih dari anak kita. Anaknya bukannya merasa terdukung, tapi mereka akan lebih merasa terbebani dari apa yang orang tua katakan tadi. Begitu. Lalu selanjutnya, mereka sering memiliki moral yang rendah dan sering ragu tentang apa yang mereka mampu perjuangkan dengan menghadapi tantangan hidup dengan sukses. Bahkan beberapa remaja mengalami kesulitan terhadap tekanan pelajaran di sekolah atau tekanan pelajaran tertentu.
remaja yang lain juga memiliki masalah besar karena diabaikan dan diasingkan oleh teman-temannya. Kayak gitu. Dan ada cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membantu remaja, untuk keselamatan mereka gitu, untuk kesuksesan mereka di masa depan gitu. Salah satunya adalah memberikan dukungan dan pujian dan juga saran dan lain sebagainya gitu. Ini sekian saja sekian saja dari bedah buku Anakmu Sudah Remaja dari Profesor Dr. Abdul Karim Bakar ini. Masih banyak yang belum saya bahas, bukan berarti ulang. Masih banyak yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari buku ini. Saya hanya menjelaskannya dengan apa yang saya miliki, dengan apa yang saya paham tentang buku ini. Barangkali jika Ibu Bapak membacanya sendiri dan Ibu Bapak bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain, pencerahan-pencerahan lain dari buku ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.